Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami mengambil jurnal yang berjudul Kontrol PI optimal, nilai PI optimal pada motor servo DC menggunakan algoritma particle swarm optimization atau yang dikenal dengan PSO. Next. Jadi latar belakang dari jurnal ini yang utama adalah bagaimana cara mendesain suatu controller P dan I, nilai P dan I pada motor servo DC menggunakan algoritma particle swarm optimization supaya sistemnya lebih stabil, kemudian bisa menentukan nilai P dan I, PI-nya secara otomatis, secara lebih cepat dan lebih stabil karena set point-nya terus berubah. Nanti di akhir di hasil akan terlihat bagaimana grafiknya. Nah, jadi intinya supaya pengontrolan kecepatan sudut dan pergerakan sudut dari motor servo ini bisa lebih optimal secara lebih cepat menggunakan algoritma PSO. Next. Nah, sesuai yang sudah disinggung di latar belakang tadi, permasalahan yang dibahas pada jurnal ini adalah suatu sistem yang kurang stabil, sistem menggunakan motor servo DC yang kurang stabil dikarenakan set point atau sudut referensinya terus berubah karena sistem ini merupakan sistem closed loop, sehingga terjadi osilasi dalam perubahan kecepatan sudut dan pergerakan motor servo secara cepat. Sehingga digunakanlah dipropos sebuah metode menggunakan PSO atau particle swarm optimization untuk lebih mengoptimalkan dan lebih cepat dalam menstabilkan sistem menggunakan motor servo DC ini. Next. Nah, berikut adalah metode penyelesaiannya menggunakan algoritma PSO untuk mengontrol variabel PI. Next. Nah, jadi metodenya ini menggunakan basis dari plan motor servo DC. Jadi plan motor servo DC ini sebagai motor servo DC ini sebagai plannya, kemudian diatur kecepatan sudutnya dengan kontrol PID seperti biasa. Nah, nilai PID ini seperti biasa digunakan untuk memperbaiki nilai error yang terjadi antara nilai feedback dan nilai set point pada motor DC. Nah, pada sistem ini digunakanlah nilai PI, P dan I. Nah, untuk menyetingnya di sini menggunakan PSO atau Particle Swarm Optimization, di mana seperti yang kita ketahui PSO ini berdasarkan seperti gerombolan, pengamatan pada gerombolan, di mana gerombolan ini akan mencari nilai yang tercepat dalam satu waktu tertentu, tercepat sampai di tujuan. Nah, ini tujuannya kalau di sistem ini yakni untuk mendapatkan perbaikan nilai error antara nilai umpan balik dan nilai set point yang paling cepat dan yang paling tepat. Ditujukan untuk menyeting nilai KP dan KI untuk update kecepatan posisi individu secara global dari partikel-partikelnya yang terbaik dan paling cepat. Nah, proses ini akan terus dijalankan sampai mendapatkan posisi terbaik, atau dalam hal ini akan mendapatkan KP dan KI terbaik. Next. Menggunakan persamaan berikut, VID atau T plus 1 sama dengan W dikali VID atau T ditambah C1R1 dalam kurung PID dikurangi XID atau T ditambah C2R2 atau PGD min XID atau T. Nah, itu dijalankan lagi, XID atau T plus 1 sama dengan XID atau T ditambah VID atau T. Untuk VID atau T1 sama dengan kecepatan terbaru. Untuk VID-nya tadi kecepatannya sama saat ini. Untuk XID atau T1 posisi terbaru.
SIF atau T posisi saat ini. Untuk C1, C2-nya ini yaitu konstanta positifnya. S1 dan S2 ini adalah angka acak dalam matriks yang ditentukan ini adalah 0,1. Dan W-nya ini merupakan momom beratnya. Untuk penggunaan dalam motor DC ini dengan menggunakan PSO digunakan dalam sistem pengadu adonan roti untuk sistem pengepresannya atau pemutarannya. Dan yang kedua ini untuk sistem motor sepeda listrik untuk penggunaan penyalaan motor supaya digas itu lebih responsif. Untuk hasil dari persamaan tersebut kita ujikan dengan sistem dengan berbeda sistem. Ada sistem open loop tanpa controller, ada sistem closed loop tanpa PSO tapi menggunakan PI, dan ada juga closed loop dengan PI dan juga PSO. Yang diujikan ini dengan sistem dengan waktunya 4 detik. Untuk analisanya, yang biru ini, yang PI dengan PSO ini hasilnya lebih mendekati set point tetapi ada sedikit overshoot. Untuk yang hijau ini menggunakan PI tetapi tidak responsif dengan set point-nya setelah ditentukan. Untuk yang sistem yang open loop ini sangat jauh dengan set point karena sistemnya open loop, tidak ada umpan balik dari sistem tersebut. Untuk kesimpulannya, pada kontrol PI dengan algoritma PSO kali ini, kinerjanya lebih baik digunakan dalam sistem motor yang telah ditentukan dengan set point-nya ditentukan dengan hasil yang lebih baik, meskipun ada sedikit overshoot yang bisa ditanggulangi dengan menyeting KP atau KI-nya. Dengan PSO algoritma ini memiliki set point system lebih cepat dalam mengubah sudut motor DC tersebut. Dan algoritma PSO ini menghasilkan nilai variabel kontrol yang lebih optimal. Oke, itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi tak